Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matking Privat. Oke, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 2. Kita masih di bab lingkaran ya. Untuk matematika peminatan kelas 11. Ya, bagi yang punya bukunya boleh merapat ya. Kita akan mulai bersama-sama dari soal nomor 1. Diketahui koordinat A 1,5, B min 2,4, dan C min 4, min 4. Titik yang berada di dalam lingkaran. Oke guys. Ya, jika ada yang mencari kedudukan titik di dalam lingkaran, maka tinggal substitusikan saja nilai X, Y-nya, nilai X1, Y1 ya, ke dalam persamaan lingkaran. Di sini persamaan lingkarannya, misalkan saya buat adalah X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat. Nah, jika kedudukan titiknya berada di dalam lingkaran, maka kurang dari R kuadrat. Begitu ya guys. Nah, di sini persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 26. 26 ini disebut R kuadrat. Ya, maka tinggal kita substitusikan. Karena mintanya di dalam lingkaran, maka nanti harus kurang dari R kuadrat. Kurang dari 26 ya. Oke, jika saya substitusikan titik A 1,5, maka nanti 1 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ya, 1 ditambah dengan 25. Apakah kurang dari 26? Salah ya. Ini salah. Harusnya ini kan sama dengan 26. Maka kedudukan titik A itu adalah pada lingkaran. Bukan di dalam lingkaran ya, tetapi pada lingkaran. Oke, lanjut ya. Saya masukkan titik B, min 2,4. Saya substitusikan X kuadrat, min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat, 4 kuadrat. Apakah kurang dari 26? 2 kuadrat adalah 4 ditambah 4 kuadrat itu adalah 16. Apakah 20 kurang, ini 26 ya. 20 kurang dari 26, betul ya. Maka ini kedudukan titik B itu berada di dalam lingkaran. Karena sesuai dengan konsepnya ya, mintanya kurang dari R kuadrat. Oke, yang terakhir kita masuk ke titik C. C itu adalah min 4, min 4. Kita substitusikan ya. Min 4 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat. Apakah kurang dari R kuadrat? 16 ditambah dengan 16. Apakah kurang dari 26? 16 tambah 16 itu adalah 32. 32 apakah kurang dari 26? Itu salah ya. Iya. Ini kedudukannya berarti titik C itu di luar lingkaran. Karena lebih besar ya. Jika kita substitusikan lebih besar dari R kuadrat, itu artinya kedudukannya di luar lingkaran. Paham ya, Dik ya? Berarti yang berada di dalam lingkaran itu hanyalah titik B. Jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 2. Salah satu titik yang berada pada lingkaran. Oke, Dik. Jika bentuknya persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C. Kalau ingin kedudukannya berada pada lingkaran, maka jika kita substitusikan nilai X1, Y1, haruslah seperti ini, sama dengan 0. Ya, inilah syaratnya. Oke, maka saya masukkan 3,2 ya untuk poin A ke dalam persamaan lingkaran. 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan, oh ya, persamaan lingkarannya saya tulis dulu ya, Dek, di sini ya, di atas ya. Ini adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 12Y dikurangi 12. Ini wajib sama dengan 0 ya, jika kita substitusikan X, Y-nya. Karena mintanya titik berada pada lingkaran. Ini berarti min 4 ya. Dikurangi 4, X-nya saya masukkan 3, ditambah 12, Y-nya masukkan 2. Lalu dikurangi 12 sama dengan, kita lihat ya, harus sama dengan 0. Saya masukkan di sini 9,
ditambah dengan 4 dikurangi 12 ditambah dengan 24 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini min 12 ditambah min 12 itu kan min 24 ya. Min 24 ditambah 24 itu 0. 9 ditambah 4 itu adalah 5. 5 tidak sama dengan 0. Maka poin A salah. Kita cek ya poin B ya. Ini adalah poin A. Kita masukkan ke poin B. Saya masukkan X, Y-nya 2,4 terhadap persamaan lingkaran. 2 kuadrat atau saya langsung hitung aja ya, Dek ya. Saya masukkan ke persamaan lingkaran ini. 2 kuadrat adalah 4 ditambah 4 kuadrat itu 16. Min 4 dikalikan 2 itu adalah min 8. 12 dikalikan 4 itu adalah 48. Dikurangi 12 apakah sama dengan 0? 4 ditambah 16 itu adalah 20. 20 dikurangi 8 itu adalah 12. 12 kurangi 12 itu habis. Maka 48 tidak sama dengan 0. Maka B juga salah. Kita masukkan poin C ya, 1,1. Saya substitusikan ke persamaan lingkaran. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 4. Ditambah 12 dikurangi 12. Apakah sama dengan 0? 12 kurangi 12 itu habis. 2 dikurangi 4 itu adalah min 2. Min 2 tidak sama dengan 0. Paham ya, Dik ya? Maka ini juga salah. Kita masukkan ke poin D. Min 1,1. Ya, min 1 kuadrat adalah 1, ditambah 1 kuadrat itu 1. Min 4 dikalikan min 1 itu adalah plus 4. 12 dikalikan 1 itu adalah 12 kurangi 12. Apakah sama dengan 0? Ini 2 tambah 4 itu 6 ya. Ya, maka salah lagi. Maka jawabannya adalah poin E. Saya substitusikan min 2,0 ke dalam persamaan lingkaran ya, D. 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 0. Min 4 kalikan min 2 itu plus 8. 12 dikalikan 0 adalah 0 dikurangi 12. Apakah sama dengan 0? 4 ditambah 8, 12. 12 kurangi 12 itu adalah 0. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Ya, nomor 3. Diketahui titik A, N,1. Terletak pada lingkaran. Oke, ternyata terletak pada lingkaran dengan persamaannya adalah X plus 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 18. Jika N lebih besar dari 0, maka nilai N adalah, ya jika terletak pada lingkaran, maka kita tinggal substitusikan saja N,1 nanti sama dengan R kuadrat. Jadi ya, oke, yuk kita substitusikan. X-nya adalah N plus 2 kuadrat ditambah Y-nya adalah 1. 1 min 4 kuadrat sama dengan 18. Ya, N dikuadratkan adalah N kuadrat. 2 kalikan itu 2N. 2N dikalikan 2 itu adalah 4N. Ditambah 2 kuadrat itu adalah 4. Ditambah min 3 kuadrat itu 9 dikurangi 18 sama dengan 0. Maka nanti N kuadrat ditambah 4N. 4 tambah 9 itu 13 ya, deh. 13 kurangi 18 itu adalah min 5. Oke guys, tinggal kita faktorkan saja. Maka nanti sini N, maka 5 dikalikan 1. Plus 5 kurangi 1 ya. Itu sama dengan plus 4N. N sama dengan min 5 atau N sama dengan 1. Mintanya N lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah 1. Oke guys, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 10X dikurangi 4Y dikurangi 11 sama dengan 0 jika titik T min 3, A terletak di luar lingkaran. Oke guys. Jika terletak di luar lingkaran, maka tinggal X, Y ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Nanti wajib lebih besar dari 0. Ya, kita substitusikan ya. X-nya saya ganti min 3. Min 3 kuadrat ditambah Y-nya saya ganti A kuadrat. X-nya saya ganti min 3 kalikan 10 itu min 30. Min 4A, min 11 itu lebih besar dari 0. Ya, kita lanjutkan ya. Min 3 kuadrat adalah 9. 9 dikurangi 30 itu adalah min 21 ya. Min 21 dikurangi 11.
itu adalah min 32 ya. Saya letakkan di belakang sini min 32. Maka nanti A kuadrat min 4A min 32 itu lebih besar dari 0. Oke guys, tinggal kita faktorkan saja. A 32 itu berapa kalikan berapa? 8 dikalikan 4. Ya betul, 8 dikalikan 4. Antara 8 dan 4, biar nanti selisihnya min 4, maka nanti min 8 ditambah dengan 4. Min 8 dikalikan 4 itu adalah min 32 ya. Nilai A-nya 8 atau nilai A-nya adalah min 4. Karena ini adalah pertidaksamaan, maka kakak akan membuat garis bilangan ya. Ya, di sini ada min 4, di sini ada 8. Kita substitusikan angka 0 aja di antara min 4 dan 8. Lalu kita substitusikan kemana Mbak? Kita substitusikan ke persamaan ini. Ya, A-nya 0. 0 dikurangi 0 dikurangi 32. Maka hasilnya negatif 32 ya, atau hasilnya negatif. Di sini bernilai positif, sini bernilai positif. Mintanya lebih dari, kita cari yang positif. Oke guys, maka nanti HP-nya itu adalah X kurang dari min 4 atau X lebih besar dari 8. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui persamaan garis berikut, garis yang memotong lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 8 di 2 titik. Maka nanti syaratnya itu adalah D kurang dari R. Nah, sekarang kita agar lebih tahu apa itu D ya. Misalkan saya punya persamaan lingkaran, ini adalah garis yang memotong di 2 titik terhadap lingkarannya ya. Nah, maka artinya D kurang dari R, saya butuh pusat nantinya A, B, dan R. R-nya ya R saja ya. Nah, inilah yang disebut D. Nah, inilah D nih. Pada saat ada garis yang memotong lingkaran di 2 titik, maka artinya D kurang dari R. Sedangkan R mana Mbak? R itu ini ya. R itu yang antara sini ke sini sampai ke titik pusat luar ini. Nah, itulah R. Ya, oke, ada gambarannya D ya. Nah, bagaimana mencari D? Misalkan ya, ini persamaan garis lurusnya saya buat PX ditambah QY ditambah S gitu ya, TQ S gitu, sama dengan 0. Maka nanti rumusnya D itu adalah nilai mutlak dari PA ditambah dengan QB ditambah dengan S dibagi dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, intinya begini ya, nilai X. Nah, intinya adalah nilai X dan variabel Y ini kita disubstitusikan oleh si pusat. Ya, X-nya ganti A, Y-nya ganti B. Lalu dibagi dengan akar dari koefisien P dan Q ini. P dan Q. Ya, kita kuadratkan. Ya, langsung saja ya. Dari ini, lingkaran ini kita peroleh pusatnya itu adalah min 1,2, sedangkan jari-jarinya itu adalah akar 8. Kita kerjakan satu persatu ya. Untuk persamaan linear yang nomor 1, saya akan mencari nilai D-nya. Itu adalah X ditambah 2Y min 7. Nah, lalu saya bagi dengan akar. Ini koefisien X adalah 1 ya. 1 kuadrat ditambah koefisien Y-nya itu 2 kuadrat. Lalu saya substitusikan ya nilai X dan Y-nya terhadap pusat. Pusatnya adalah ini, min 1,2. Saya masukkan di sini ada min 1. Ditambah 2 dikalikan 2 dikurangi 7. Nah, dibagi dengan akar 1 ditambah 4. Begitu. Oke. Maka ini 4. Min 1 ditambah 4. Itu adalah 3. 3 kurangi 7. Itu adalah min 4. Min 4 dibagi akar 5. Ya, maka nilainya adalah 4 per akar 5. Saya rasionalkan. Maka nanti 4 per 5 akar 5. Kita harus mengacu ke sini ya. Apakah D kurang dari R? Ini adalah nilai D-nya untuk persamaan yang pertama. Apakah 4 per 5 akar 5? 4 per 5 akar 5 itu nilainya sama dengan 1,78. Ya, saya buatkan desimal ya. Sedangkan akar 8 itu adalah
2 akar 2 ya, atau akar 8 itu nilainya 2,8. Ya, ternyata di sini D lebih kecil daripada R. Maka sesuai ya dengan yang kita minta. Jika garis memotong dua lingkaran, maka D kurang dari R. Maka poin ke-1 betul. Kita langsung cek aja ya yang poin 1 ya D. Maka ini salah. Kita cek garis yang kedua. Garis yang kedua saya akan mencari nilai D-nya langsung ya. Maka nanti X min Y min 7. Oh ini min 7 pindah ruas maka menjadi plus 7 ya. Plus 7 dibagi dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Maka nanti X dan Y-nya saya substitusikan dari pusat lingkaran. Min 1 dikurangi 2 ditambah 7. Dibagi dengan akar 2 ya. Ya, min 1 tambah min 2 itu adalah min 3. Min 3 tambah 7 itu 4. 4 per 2 akar 2 ya hasilnya nantinya ya. Atau 2 akar 2. Nah ini kan akar 8 tuh sama saja 4 dikalikan 2 ya. Akar 4 dikalikan 2, maka nanti 2 akar 2. Oh ternyata nanti di sini D sama dengan R. Maka kalau D sama dengan R, itu kedudukannya garis menyinggung lingkaran. Bukan memotong, tetapi garisnya itu hanya menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung itu artinya menyinggung lingkaran di satu titik ya. Oh lingkaran. Ya berarti poin 2 salah. Dia hanya menyinggung, tidak memotong. Kita masuk ke persamaan ketiga ya D. Saya letakkan di sini. Saya akan mencari nilai D-nya. X min 2Y min 2. Saya masukkan di sini akar. X-nya koefisiennya 1 ya. 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, maka nanti X dan Y-nya saya substitusikan nilai pusatnya ini. Min 1,2, maka min 1, min 2 dikalikan 2, dikurangi 2, dibagi dengan akar 4 ditambah 1, akar 5 ya. Ya, min 1 ditambah min 4 itu adalah min 5, min 5 tambah min 2 itu adalah min 7, maka 7 per 5 akar 5. 7 dibagi 5 itu adalah 1,4, 1,4 saya kali dengan akar 5, nilainya 3,13. Ya, dari sini kita peroleh nilai D itu lebih besar dari R. Karena dia lebih besar dari R, itu artinya garis ini tidak memotong lingkaran. Itu kalau kedudukannya D lebih besar dari R ya. Tidak memotong lingkaran. Oke, berarti ini juga salah. Maka jawabannya itu adalah 1 dan 4. Silakan adik cek sendiri di rumah ya untuk poin keempat. Sekalian untuk belajar di rumah. Silakan adik cek sendiri untuk poin 4 ya. Silakan belajar di rumah. Maka nanti adik akan mendapatkan nilai D kurang dari R. Oke ya, silakan ya. Nomor 6. Salah satu titik potong garis 2X plus Y sama dengan 4 dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 ya. Oke ya dek, saya akan buat gambarannya ya, di mana 2X plus Y sama dengan 4, saya akan membuat titik potongnya terhadap sumbu X dan Y-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4 bagi 2 adalah 2. Lalu saya buat ada lingkarannya di sini ya. Ini berarti 0,4 saya letakkan di sini sama 2,0 di sini deh. Nah, ini adalah garisnya. Akar 13 itu adalah 3 koma gitu. Nah, berarti gambarannya seperti ini aja ya. Nah, beginilah ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kita disuruh mencari titik potongnya. Titik potong ini. Sekitar sini dan sinian ya. Nah, salah satu titik potongnya artinya garis ini kan dilalui oleh lingkaran. Maka tinggal kita substitusikan aja. 2X ditambah Y sama dengan 4. Misalkan Y-nya saya ganti dengan 4 min 2X. Lalu saya substitusikan ke persamaan lingkaran. Itu boleh ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. X-nya saya biarkan aja. Y-nya saya ganti 4 min 2X kuadrat sama dengan 13. Begitu deh. Ya, kita masukkan ya. X kuadrat ditambah 16. 2 dikalikan 48, 8 dikalikan min 2, itu adalah min 16X. Min 2X kuadrat, maka plus 4X kuadrat sama dengan 13.
4x kuadrat ditambah x kuadrat itu adalah 5x kuadrat min 16x, ini 13-nya ke sana ya, plus 16 dikurangi 13 itu adalah plus 3 sama dengan 0. Nah, saya buat seperti ini. 5x, di sini x, maka saya buat sini 3, sini 1 ya. 5x dikalikan min 3x itu adalah min 15. Min 15 ditambah min x, maka min 16. Begitu ya, Dek. Min 1 dikalikan min 3 itu adalah plus 3. Oke, ketemulah nilai x-nya 1/5 atau nilai x-nya 3. Nah, tinggal kita mencari y ya. Bagaimana cara mencari y? Tinggal kita substitusikan ke sini aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini nilai x-nya. Ya, pada saat x-nya 3, 4 dikurangi 2 kalikan 3, 6 ya. 4 kurangi 6 itu adalah min 2. Maka titik potong satunya adalah 3, min 2. Oke, saya akan masukkan pada saat x-nya itu 1/5. Ya, maka nanti 4 dikurangi 2 dikali dengan 1/5 ya. 1/5 itu sama aja 0,2. Ya, maka jawabannya kan 3,6 ya. Y-nya adalah 3,6. Nah, maka di sini adalah 1/5 0,2, 3,6. Ya, manakah yang ada? Yang ada itu adalah 3, min 2. Jawabannya itu adalah B. Oke, paham ya? Yuk lanjut, kita masuk ke soal nomor 7. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, ternyata pusatnya itu adalah 3, min 2, dan menyinggung garis. Nah, lingkarannya itu menyinggung garis ya. Ibarat kata seperti ini, ada persamaan lingkaran, dia menyinggung garis, ya, menyinggung garis 2x dikurangi y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini artinya kedudukan garis terhadap lingkaran itu menyinggung, maka artinya nanti D sama dengan R. Begitu ya. Ditanya persamaan lingkarannya, kita akan mencari jari-jari terlebih dahulu. Di mana D sama dengan R, maka sama dengan 2x dikurangi y ditambah 2. Ya, saya bagi dengan akar, koefisien x itu adalah 2, koefisien y-nya itu adalah min 1. Nah, dikuadratin ya. Oke, saya masukkan nilai x dan y-nya itu adalah si pusat. Maka 2 kalikan 3 dikurangi min 2 ditambah 2 dibagi dengan akar 2 kuadrat itu 4 ya. 4 tambah 1 itu 5. Ya, maka nanti 2 kalikan 3, 6. 6 ditambah 4. Ditambah 2 ya, sorry ya. 6 tambah 2 itu 8. 8 tambah 2 itu 10. Maka 10 per akar 5. Ya, hasilnya adalah 10/5 akar 5 ya. Kita rasionalkan ya, atau 2 akar 5. Inilah jari-jarinya. Jari-jarinya sudah ada, pusatnya udah ada, boleh kita masukkan ke persamaan lingkaran. X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, X min 3 kuadrat ditambah Y min 2, maka Y plus 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, 2 kalikan X adalah 2X, 2X kalikan min 3, itu adalah min 6X. 2 kalikan Y adalah 2Y, 2Y kalikan 2 itu adalah plus 4Y. Min 3 kuadrat itu adalah plus 9, 2 kuadrat itu adalah 4, sama dengan 2 akar 5 kuadrat itu adalah 20. Ya, maka nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat, min 6X plus 4Y. 9 ditambah 4 adalah 13, 13 dikurangi 20 itu adalah min 7. Oke ya. Mana jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin mana? Poin D ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X ditambah 4Y kurangi 7. Oke, semoga paham ya. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui lingkaran A dan lingkaran B, kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Untuk lingkaran A, itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 16. Dari sini kita peroleh pusatnya itu adalah kayak gini ya, 0,0 dan jari-jarinya itu adalah 4.
Sedangkan pada lingkaran B, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12X dikurangi 6Y ditambah 41 sama dengan 0. Maka nanti nilai pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Min setengahnya A-nya itu min 12. Min setengah dikalikan min 12 itu adalah 6. Min setengah dikalikan min 6 itu adalah 3. Ya, maka pusatnya 6,3. Jari-jarinya berapa? Rumus jari-jari itu adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat kurangi C. C-nya 41. Atau di bawah aja ya. 6 kuadrat itu 36 ditambah 9 kurangi 41. 36 ditambah 9 itu adalah 45. 45 dikurangi 41 ya 4 ya. Akar 4 itu adalah 2. Oke ya, Dek. Maka ternyata tidak sepusat ya. A salah. Selanjutnya saya akan mencari nilai D ya. D itu adalah jarak kedua pusat. Ya, kedua pusat lingkaran A dan B. Nah, untuk yang pusat A itu adalah 0,0, sedangkan B itu berpusat di 6,3. Maka kita akan mencari jarak. Rumusnya jarak itu berarti kan X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Ya, maka nanti di sini akar saya anggap ini adalah X1 Y1. Maka nanti di sini X2 sini Y2 ya. Maka 6 dikurangi 0 adalah 6 kuadrat ditambah 3 kurangi 0 ya 3 kuadrat ya. 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah 3 kuadrat itu 9. 36 tambah 9 itu adalah akar 45. Akar 45 itu artinya 9 dikalikan 5. Maka jawabannya 3 akar 5. Inilah nilai D-nya. Nah, sekarang apakah kedua lingkaran itu berpotongan? Syaratnya berpotongan itu adalah D berada di antara R plus R, tapi kurang dari R min R. Nah, saya anggap ini adalah R besar ya, ini berarti R besar, ini adalah R kecilnya. Oke ya. Ya, kita akan buat langsung aja di sini. D-nya itu kan 3 akar 5 ya. R besar ditambah R kecil, 4 ditambah 2 itu 6. R besar kurangi R kecil adalah 2. 3 akar 5 itu sendiri itu 6,7 ya, Dek. Maka artinya 6,7 itu bukan di antara 2 dan 6 ya. Maka poin B itu juga salah. Nah, sekarang kita masuk ke saling lepas. Apa syaratnya kedua lingkaran itu saling lepas? Saling lepas itu dengan syarat D itu harus lebih besar dari R plus R. Besar ya. Nah ini, D-nya tadi kan 3 akar 5. Apakah lebih besar dari 6? Betul sekali ya. Tadi 3 akar 5, nilainya adalah 6,7. 6,7 itu lebih besar dari 6. Maka kedua lingkaran ini adalah saling lepas. Sekarang saya akan coba ya poin D ya. Pada saat kedua lingkaran itu bersinggungan di luar, maka artinya D itu sama dengan R lebih besar, R ditambah R besar, sorry. Maka nanti apakah 3 akar 5 itu sama dengan 6? Tidak ya, salah. Kita masuk ke poin D, bersinggungan di dalam. Kalau bersinggungan di dalam itu artinya D sama dengan R besar kurangi R kecil ya. D-nya itu adalah 3 akar 5, apakah sama dengan ini ya, 2? Begitu, tidak sama dengan. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Silahkan nanti pelajari lagi ya. Nomor 9. Titik potong lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 52. Dan ini ya, titik potongnya ya. Oke guys. Oke, jika ada ketemu tipe soal seperti ini, kita intinya mencari himpunan penyelesaian ya antara dua persamaan tersebut. Saya akan menggunakan metode eliminasi substitusi saja. Ya, pada persamaan lingkaran yang pertama, saya akan buat ya, pada persamaan lingkaran yang pertama, maka nanti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 4X min 2Y. Lalu di sini ada 4 ditambah dengan 1, itu adalah 5. 5 saya pindah ruas ke sana aja, maka 52 saya kurangi dengan 5, 47.
Lalu saya buat persamaan lingkaran yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat min 18x min 2y sama dengan min 37. Nah, di sini saya akan kurangi saja. Maka kan x kuadrat sama y kuadratnya habis ya, Dek. Min 4x dikurangi min 18. Maka jadinya min 4x ditambah 18. 14x min 2y dikurangi min 2y itu habis. 47 dikurangi min 37, itu artinya 47 ditambah 37 ya, adalah 84. Maka 84 saya bagi dengan 14, itu adalah 6. Nilai X-nya itu adalah 6. Selanjutnya saya akan mencari nilai Y dengan mensubstitusikan kemana? Ke salah satu persamaan ya, boleh ke persamaan 1 atau 2. Misalkan saya masukkan ke persamaan 1, maka nanti x kuadrat tambah y kuadrat min 4x min 2y sama dengan 47. X-nya saya masukkan ya, 6 kuadrat ditambah y kuadrat min 4 dikalikan 6 dikurangi 2y sama dengan 47. 36 ditambah y kuadrat min 24 min 2y sama dengan 47. Maka nanti y kuadrat dikurangi 2y. Ini 36 dikurangi 24. 36 kurangi 24 itu 12 ya. 12 saya kurangi dengan 47. Itu adalah min 35 sama dengan 0. Ya, saya faktorkan ya. Maka nanti Y, sini Y, 35 itu adalah 7 kalikan 5. Maka nanti sini min 7 ditambah 5. Nilai Y-nya itu adalah 7 atau Y sama dengan min 5. Oke, maka nanti titik potong yang kita peroleh adalah X-nya 6,7 dan 6, min 5. Iya. Oke guys, mana jawabannya ya? 6, min 5 dan 6,7. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke, nomor 10 saya sudah gambarkan ya, Dek. Karena biar tidak terlalu lama ya. Nomor 10 ini adalah soal HOTS. Diketahui dua buah lingkaran yang menyinggung sumbu Y. Nah, maka kedua lingkarannya itu menyinggung sumbu Y. Dan garis sepertiga X ya. Inilah garis sepertiga X akar 3. Jika kedua pusat lingkaran itu terletak pada garis Y sama dengan akar 3. Inilah Y sama dengan akar 3 yang garis lurus itu ya. Maka pusatnya di sini. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Maka pusatnya itu A, B, lalu B-nya saya bisa ganti akar 3. Nah, ini berarti B-nya juga saya ganti akar 3. Karena pusatnya berada di Y sama dengan akar 3. Lalu A-nya kita ganti apa, Mbak? A-nya itu kita ganti, karena ini di kuadran 2. Saya anggap ini adalah R, min R ya. Maka ini di kuadran 1. Saya anggap ini adalah R-nya. R kecil. Oke? Nah, selanjutnya mencari jarak kedua pusat lingkaran. Ya, maka kita mencari jarak kedua pusat lingkaran. Ya, oleh karena itu kita akan mencari R besar dan R kecilnya terlebih dahulu. Karena kedua lingkaran itu menyinggung garis Y sama dengan sepertiga X akar 3, maka bisa berlaku nilai D sama dengan R-nya. Ya, sekarang saya akan buat pada lingkaran yang besar terlebih dahulu. Ya, D sama dengan persamaan garis lurusnya yang ini ya. Saya akan kali semua dengan 3 aja, maka 3Y sama dengan X akar 3. Saya pindahkan satu ruas, maka 3Y dikurangi X akar 3 sama dengan 0. Kita masukkan di sini 3Y dikurangi X akar 3 dibagi dengan akar dari koefisien X dan Y ya. Ini 3. Maka 3 kuadrat ditambah dengan ini min akar 3. Min akar 3 kuadrat. Selanjutnya, pada lingkaran yang besar, pusatnya itu adalah min R, akar 3. Maka 3, Y-nya saya ganti pusat B-nya, yaitu akar 3, dikurangi X-nya saya ganti min R, akar 3. Dibagi dengan akar 3 kuadrat adalah 9, 9 dibagi dengan ditambah dengan akar 3 kuadrat itu adalah 3. Oke ya. Maka nanti kita peroleh 3 akar 3 ditambah R
akar 3 dibagi dengan akar 12. Ya, kita ke sini ya, Dek. Maka nanti akar 12 itu 4 kalikan 3 ya. Saya buat 2 akar 3 langsung aja. 2 akar 3R sama dengan 3 akar 3 ditambah R akar 3. Kita pindah ruaskan ke sana. Maka nanti 2 akar 3 dikurangi akar 3 itu adalah akar 3. Akar 3R sama dengan 3 akar 3. Ya, ketemulah R-nya itu adalah 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai D pada lingkaran yang kecil. Saya masukkan persamaan garis lurusnya 3Y min X akar 3 dibagi dengan, sama ya di sini, 3 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Nah, D kecilnya itu adalah nilai R kecil ya, pada lingkaran yang kecil. Maka nanti 3, pusatnya adalah ini ya, ini A, B-nya. Maka B-nya itu akar 3, dikurangi, X-nya saya ganti R kecil, akar 3, dibagi dengan akar 12. Ya, saya lanjutkan di sini. Maka sini 2 akar 3 R kecil, sama dengan 3 akar 3 min R kecil akar 3. 2 akar 3 ditambah akar 3 itu adalah 3 akar 3 ya. 3 akar 3 R sama dengan 3 akar 3. Maka R-nya adalah 1. Kita peroleh ya, pusat untuk lingkaran yang pertama itu adalah min R, akar 3. R-nya adalah 3, maka nanti pusatnya min 3, akar 3. Pusat lingkaran yang kedua itu adalah R, akar 3. R-nya adalah 1, akar 3. Ya, kita akan mencari jarak antar dua titik ya. Rumusnya itu adalah jarak ya. Akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya, maka nanti 1 dikurangi min akar 3 kuadrat ditambah dengan Y2-nya akar 3 ya. Akar 3 kurangi akar 3 kuadrat. Ya, akar 1 ditambah 3 itu 4 ya. 4 kuadrat itu 16. 16 ditambah dengan 0. Jawabannya adalah 4. Oke guys, lumayan ya. Ini adalah soal HOTS. Semoga kalian semuanya paham ya, Dek. Ya, kita akan kembali di video makin berlipat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.